nasional. Jadi ini ada posisi hidran, kenapa nggak dikoordinasikan dari awal sebelum pembangunan ya. Ini di depan Polsek Pedurungan persis. Nah ini posisi kayak gini kalau ada apa-apa, ini sangat membantu damkar loh kalau ada kebakaran. Ini fungsinya nggak mungkin. Sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu terkait dengan hidran yang terimbas pengecoran jalan, tepatnya di Jalan Brigjen Sudiarto Semarang depan Polsek Pedurungan. Menanggapi hal tersebut, PDAM Tirta Modal Kota Semarang memastikan hidran tersebut telah dipindahkan beberapa meter dari lokasi semula. Untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali, PDAM menggelar rapat koordinasi lintas sektor. Memang sedang ada pengerjaan pengecoran dari Dinas Bina Marga PU di tingkat provinsi berada di Jawa Tengah, sehingga memang pada saat itu terjadi pengecoran yang akhirnya terdampak pada hidran tersebut. Dari PDAM sendiri sudah langsung mereposisi keadaan hidrannya tanggal 31. Di depan Polsek Pedurungan langsung teman-teman dari PDAM hadir untuk bisa mereposisi hidran tersebut dan memindahkan di beberapa meter dari area yang terdampak. Harapannya bisa segera difungsikan dan digunakan lagi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara prinsip, PDAM Tirta Modal Kota Semarang menegaskan memberikan dukungan penuh ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang dalam menangani bencana kebakaran. Akan mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait. Jadi kami akan mengundang semua OPD yang terkait dengan hidran. Kita akan mengevaluasi terkait dengan hidran. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, PDAM Tirta Modal Kota Semarang dari dulu sampai dengan saat ini tetap berkomitmen penuh mendukung tugas dari damkar terkait dengan pemadam kebakaran yang antara lain, jadi pada saat terjadi kebakaran, PDAM ini sudah membantu dengan mobil tangki. Sementara itu menanggapi viral terkait hidran, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi mengatakan seharusnya tidak harus diviralkan karena merupakan tanggung jawab mereka yaitu damkar sebagai pengguna. Dan untuk lebih jelasnya langsung kita akan berbincang dengan narasumber Sapa Jateng pada episode kali ini. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan masih terkait dengan hal-hal yang menjadi sorotan publik. Sapa Jateng kali ini kita akan bahas terkait dengan yang kemarin sempat viral terkait hidran antara damkar, kemudian PDAM juga sudah memberikan statement. Kemudian Pak Jokowi selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang ya, bukan Pak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Nah, kita akan bahas selengkapnya dengan Pak Jokowi selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang ini terkait dengan yang kemarin viral antara damkar dan PDAM. Ini sebenarnya bagaimana sih kronologisnya Pak Jokowi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua dan juga Mbak Lia. Terima kasih waktunya. Jadi saya sebagai Ketua Komisi B mendapatkan wawancara dari teman-teman media terkait dengan viralnya masalah hidran gitu. Nah, yang pertama saya sampaikan bahwa sebagai Komisi B, mitra kami adalah PDAM salah satunya, maka kemudian saya menghubungi Direktur Umum ya, Mas Yuli terkait dengan itu untuk PDAM berinisiatif menggelar pertemuan ya lintas sektor
dengan Damkar, dengan PU dan Perkim, ya. Sehingga masalah yang sangat penting karena hidran ini menjadi hal yang vital ketika terjadi emergensi kebakaran, maka saya mohon kepada PDAM untuk menggelar koordinasi itu agar masalah ini bisa diselesaikan dan nanti pada saat hidran itu diperlukan bisa berfungsi dengan baik. Satu. Kemudian berikutnya wartawan bertanya terkait dengan ini peran Damkar. Ya saya sampaikan, memang saya menyampaikan, saya menyayangkan kenapa ini kemudian Damkar membuat video kemudian diviralkan atau viral lah ya. Artinya bahwa mestinya Damkar ini dalam hal ini sebagai pengguna ya dari hidran itu. Hidran ini adalah bagian dari BMD, barang milik daerah, ya. Di mana barang milik daerah ini tentu harus ada aturan, ya, di mana semua pengguna BMD dia harus punya tanggung jawab untuk mendokumentasi, untuk memelihara, ya, sehingga barang milik daerah ini tidak sia-sia. Apalagi saya bilang ini hal yang sangat diperlukan di tengah masyarakat ketika ada emergensi. Jadi mestinya hal semacam ini didahulukan tupoksinya, ya, tugas-tugasnya OPD yang menggunakan barang milik daerah itu untuk kemudian dia bisa memeliharanya. Ya begitu Mbak, tapi terus kalau viral saya juga nggak tahu gimana viralnya. Karena itu segala sesuatunya cepat viral gitu ya Pak Jokowi dengan kemajuan media sosial seperti saat ini. Tapi kalau menurut Mas Ade Bakti, Sekretaris dari Dinas Pemadam Kebakaran ini menyampaikan kalau hidran ini menurut pendataan yang dilakukan dari 118 hidran yang ada di Kota Semarang, kemudian yang ketemu itu 82, kemudian yang benar-benar berfungsi itu cuma 10 hidran, Pak. Nah, ternyata dari hidran itu sendiri itu informasinya belum serah terima terkait berkas dan sebagainya kalau itu punya Damkar. Jadi itu yang masih gantung posisinya di situ Pak Katanya. Jadi kalau misalkan tanggung jawabnya Damkar sendiri bilangnya ini belum ada serah terima dan lain sebagainya, berkas dan sebagainya. Itu gimana Pak? Apakah memang harus duduk bersama nih antara PDAM, kemudian Damkar, kemudian Ketua Komisi B, ini atau gimana nih? Ya, saya juga menyarankan ketika bertemu dengan Pak Irnowo sebagai asisten perekonomian yang di dalamnya ada tentu PDAM ya sebagai yang menjadi tanggung jawabnya beliau ya di bawah Biro Perekonomian. Ketika ketemu dengan beliau pada saat kita ada dengar pendapat dengan calon direksi PDAM pada saat itu, ya, Mas Wawan dan Mas Yuli. Ya, saya sampaikan, tolong Pak Irnowo, Pak Asisten, itu dikoordinasikan. Jangan sampai barang milik daerah yang pengadaannya melalui anggaran APBD yang berasal dari uang rakyat, kemudian sampai terjadi problem yang separah itu gitu. Artinya dari sisi jumlah bahkan kalau benar itu tidak ditemukan, ya kemudian sebagian besar tidak berfungsi. Nah itu kan menurut saya problem ya. Sekecil apapun aset daerah itu tidak boleh disia-siakan, tidak boleh mubazir tentunya kan begitu. Ya jadi saya concernnya sebagai Komisi B yang membidangi salah satunya adalah BKAD ya pengelola aset daerah, maka saya mengingatkan itu untuk itu benar-benar ya dikoordinasikan lah dengan baik itu. Kan sebenarnya memang ada pengguna barang yang dia bukan pemegang otoritasnya. Misalnya
Pasar Bulu. Pasar Bulu itu pengelolanya adalah Dinas Perdagangan. Tetapi di lantai 3 itu dipakai oleh dulu Dispora, sekarang pariwisata. Ketika pariwisata menggunakan barang itu, ya tentunya dia bertanggung jawab dong untuk mengelolanya dengan baik. Masa membiarkan. Artinya saya terlepas dari apakah sudah ada serah terima atau belum, tetapi nyata-nyata itu adalah PMD. Dan wajar dong kalau kita meminta kepada Dinas Kebakaran sebagai pengguna untuk kemudian ikut merawatnya gitu. Ya, saya kira ya normatif saja saya sampaikan seperti itu. Nggak ada. Oke, berarti memang harus sama-sama kita merawat apa yang ada gitu ya Pak ya. Ya ibaratnya kan kayak kalau di rumah tangga seorang ayah biasanya kan juga cerewet ya ke anak-anaknya. Udah mobil dibeliin, habis make kotor dibiarin misalnya gitu. Walaupun anak bukan pemilik, tapi kan dia pemakai, wajar dong kalau orang make kemudian bersihin, kerawat itu kan ya wajar. Setelah pulang bensin jangan sampai kosong misalnya gitu kan ya wajar saja, saya kira logika yang wajar kalau kemudian walaupun belum ada serah terima tetapi yang namanya pengguna tentu juga ikut bertanggung jawab. Itu saja saya menggunakan logika itu yang saya kira sebagai wakil rakyat kita meminta pemerintah Kota Semarang untuk kemudian benar-benar menjaga amanah rakyat, seluruh BMD barang milik daerah yang dikelola, yang dipergunakan oleh pemerintah Kota Semarang, dan tidak perlu dibeda-bedakan ini OP di mana, ini OP di mana, tapi tentu itu menjadi bagian dari pemerintah Kota Semarang yang punya tanggung jawab ya untuk mengelola itu dengan baik. Pak Jokowi, tadi sempat kita juga wawancara dengan Mas Ade. Kalau Mas Ade itu dari 10 yang bisa digunakan hidran, 8 diantaranya ada di Kota Lama. Sementara 2 itu masih di beberapa tempat yang lain. Jadi kalau kita lihat ini kan memang ini ya Pak, perlu apa ya, tindakan lebih inilah terkait hidran. Karena kalau kebakaran kan terjadinya suatu waktu dan harus segera ditindaklanjuti. Dari Komisi B sendiri, apakah ada untuk mengajak dari Damkar maupun dari PDAM ataupun pihak-pihak terkait ini bersama menyelesaikan hal ini, karena masyarakat jadi takut juga kalau yang besar ini ternyata hidrannya yang berfungsi, kata Mas Ade, berfungsi sesuai standar yang ada, airnya dan lain sebagainya itu cuma 10. Itu bagaimana menurutnya? Ya, kalau menurut saya secara prosedur nanti saya akan menyampaikan kepada Ketua DPRD, pimpinan DPRD, karena ini sudah lintas sektor ya. Kalau pencatatnya memang di Komisi B, pencatat aset itu di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Tetapi kalau kemudian DPU yang kemudian itu bagian dari ruas milik jalan ya, karena hidran itu berada di trotoar ya, maka kemudian itu melibatkan PU yang itu tidak di komisi kami, juga termasuk Damkar yang tidak di komisi kami. Nanti masukan ini saya akan sampaikan ke pimpinan untuk kalau diperlukan ada rapat gabungan ya, karena ini lintas komisi begitu. Lintas komisi, oke. Saya jeda, kami akan segera kembali. Masih bersama dengan kami dalam program Sapa Jateng bersama dengan Pak Jokowi, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang. Pak Jokowi, tadi kita bahas terkait dengan hidran, segmen 1 sudah dijelaskan secara kronologis, kemudian detailnya bagaimana. Kemarin itu fungsinya saya mengingatkan saja bahwa seluruh barang milik daerah itu harus dirawat sedemikian rupa. Gitu. Jadi dirawat bersama ini ya berarti ya Pak, meskipun ya.
hal-hal lainnya nanti akan dikomunikasikan lebih lanjut, semua pihak dipanggil gitu setidaknya Pak ya. Jadi masyarakat yang melihat ini juga sudah ayam, sudah tidak was-was lagi karena migran yang ada di Kota Semarang maupun pihak-pihak yang terkait ini Damkar, kemudian DPU, kemudian dari PDAM sendiri sudah akan bertemu, kemudian ada titik temu dan Kota Semarang sendiri insya Allah aman jauh dari hal-hal yang kebakaran-kebakaran seperti yang tidak hal-hal yang tidak diharapkan gitu ya Pak Jokowi. Ya. Dan nanti saya sudah menghubungi juga dari BPKAD, mumpung ini awal tahun, untuk BPKAD memberikan edaran ke seluruh pengguna dan pengelola barang, ya, agar kemudian proses-proses sesuai dengan perda terkait dengan barang milik daerah ini dilaksanakan dengan baik. Mulai dari tadi penata usahaannya, perawatannya, ya, sedemikian rupa sehingga seluruh fungsi dari barang milik daerah itu bisa digunakan. Ya, jadi ini yang kami sudah komunikasi dengan Sekretaris BPKAD kemarin, saya sampaikan, tolong ini dan mudah-mudahan dalam waktu dekat dari pihak pemerintah Kota Semarang bisa melakukan rapat koordinasi tentang penanganan ini dan alhamdulillah dengan selesainya pembahasan perda terkait dengan PMD yang di akhir tahun kemarin sudah disahkan. Ini segera ditindaklanjuti dengan adanya perwal yang mana secara teknis diatur tentang bagaimana penggunaan barang milik daerah itu. Sehingga kami berharap tidak ada yang merasa tidak bertanggung jawab. Ya, siapapun dia, ketika dia menjadi pengguna dari barang milik daerah, tentu dia harus bertanggung jawab. Walaupun mungkin secara administrasi dia bukan pengelolanya. Kayak tadi contohnya yang spesial ya Pasar Bulu, lantai 3-nya bukan dipakai oleh Dinas Perdagangan, tapi oleh dinas lain. Tentu dinas yang lain harus bertanggung jawab untuk mengelola dengan baik. Mudah-mudahan seperti itu dan mungkin ada tumpang tindih tentang masalah administrasi, serah terima yang belum clear dan yang lain. Ya, saya kira ini proses, semuanya proses. Tetapi kami tetap berharap proses administrasi ini tidak menghilangkan substansi bahwa barang milik daerah ini harus mulai dari pencatatan, perawatan, dan penggunaannya dikelola dengan baik. Begitu Mbak, saya kira Mbak Alia. Sehingga ini bisa dipahami oleh semua masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Kemudian kita sama-sama mengawal ini menjadi tugas dan kewajiban kita bersama gitu ya Pak ya, karena tentunya barang-barang itu juga dibeli dengan uang rakyat, kemudian digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan bersama. Kurang lebih demikian ya Pak Jokowi. Betul. Pak Jokowi, ini masyarakat tuh masih banyak yang saya tanya. Komisi BPD Kota Semarang tuh apa aja sih sebenarnya yang ditangani apa aja? Boleh ini Pak. Jadi Komisi B ini kalau di kota kita ini dibagi 4 komisi ya. Yang pertama Komisi A itu pemerintahan, Komisi B itu keuangan, Komisi C infrastruktur, dan Komisi D kesra. Secara umum seperti itu. Dan Komisi B yang membidangi ekonomi dan keuangan ini yang menjadi mitranya adalah yang pertama Dinas perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, kemudian Ketahanan Pangan, kemudian yang paling gede Bapenda, ya Badan Pendapatan Daerah, dan juga BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Ya, sehingga memang terkait dengan aset, makanya kemarin saya dimintai komentar karena itu bagian dari aset daerah, masalah hidran itu, ya saya menyampaikan seluruh BMD, barang milik daerah harus dikelola dengan baik. Itu saya kira. Oke.
Pak Jokowi kita akan bahas selengkapnya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Komisi B DPRD Kota Semarang. Saya yang satu. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jatah. Pak Jokowi, tadi segmen 1 kita udah bahas lengkap terkait dengan hidran yang viral di Kota Semarang. Kemudian segmen 2 tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan nanti akan dipertemukan terutama mitra-mitra yang ada di Komisi B terkait dengan barang milik daerah. Kemudian yang segmen 3 ini, harapan yang ingin Bapak sampaikan pada pemirsa sekalian ini yang ada di pemirsa sekalian yang nonton Sapa Jateng hari ini, apa ini Pak? Yang pertama, ya terus terang saya mohon maaf kepada pemirsa semua kalau kemudian kemarin sempat ada kegaduhan yang tidak perlu ya. Tetapi saya tidak berniat mempersoalkan viralnya perhatian masyarakat kepada kami, pemerintah Kota Semarang, tetapi saya lebih menekankan kepada para pejabat, dalam hal ini adalah Damkar, untuk kemudian lebih mengutamakan tugasnya, ya, karena itu tanggung jawabnya. Maksud saya seperti itu, tapi kemudian ditangkap berbeda, ya saya mohon maaf ya, tapi tidak ada maksud saya untuk membuat viral dan kemudian melarang orang memviralkan, tidak. Tapi itu sebenarnya mengingatkan saja kepada kami para penyelenggara negara, baik yang di eksekutif maupun legislatif, untuk mengedepankan tugas-tugas kita, selesaikan tugas-tugas kita, dan kemudian bisa memberikan informasi yang menenangkan masyarakat gitu. Saya kira itu, saya mohon maaf kalau ada salah paham. Yang kedua, saya mohon kepada masyarakat semuanya untuk tetap semangat memberikan pengawasan kepada kami, baik yang di legislatif maupun eksekutif, ya, memberikan masukan yang membangun, ya. Tentu kami tidak alergi kritik, ya, monggo lah kita menerima. Saya dikritik semacam apa, saya kira ya kalau itu ada manfaatnya, ya mudah-mudahan. Tapi kalau mungkin kritiknya nggak pas, ya mudah-mudahan bisa menghapus dosa. Gitu aja. Saya tidak ada masalah. Saya tidak ada istilahnya sakit hati atau apa, tidak, ya semuanya saya kira berjalan. Jadi semuanya untuk kebersamaan ya Pak ya, untuk Betul, kemaslahatan ya, banyak orang. kemasyarakatan. Yang terakhir mungkin kami dari Komisi B tentu sangat memperhatikan masalah ini, ya, bahwa ternyata dengan terungkapnya masalah ini kami bisa mengetahui ada beberapa hal yang belum jelas terkait dengan masalah pendataan dari barang milik daerah, ya, sehingga ini saya kira menjadi hal yang penting untuk kemudian menjadi perhatian bagi kami, dan juga kami berharap dari pihak eksekutif khususnya dari pengelola keuangan dan aset daerah ini bisa lebih intensif, lebih teliti lagi untuk kemudian tidak ada keterlambatan dalam proses serah terima barang, sehingga penanggung jawabnya lebih jelas tentang barang milik daerah yang sudah dibeli dari uang rakyat ini. Begitu Mbak Ria. Terima kasih Pak Jokowi atas waktunya. Semoga informasi yang diberikan oleh Pak Jokowi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya Farida Amalia pamit undur diri, Kompas TV independen terpercaya.